Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita hari ini dapat melangkahkan kaki mayungkan tangan untuk menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita yang salat Jumat berjamaah. Selawat beri salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak dan saudara sidang jamaah Jumat rahimahumullah, sebelum hati kita menuju mimbar ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita hari ini masuk pukul 12:24. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:17. Jadi lebih kurang 6 menit lagi atau 8 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Jadi bagi bapak-bapak saudara yang sekiranya masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Dan bagi bapak-bapak yang telah berada di masjid, silakan isi sop-sop yang dapat terlebih dahulu, karena sop depan itulah sop yang utama, yaitu sop-sop yang pertama, kedua dan berikutnya. Untuk hati Jumat kita pada Jumat kali ini, insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram, yaitu Ustaz Haji Odriko LCMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Informasi berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa masjid kita saat ini masih mempunyai pinjaman pada pihak ketiga. Ini dalam pelaksanaan pembangunan pemasangan kanopi yang berada di sebelah kanan bapak-bapak, dan yang sebelah kiri alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan dan pembayarannya sudah juga selesai. Namun yang di sebelah kanan bapak-bapak masih berhutang pada pihak ketiga yang akan kita lunasi. Alhamdulillah kita terima wakaf dari almarhumah Ibu Wisodari itu sebanyak Rp550.000. Semoga ini menjadi amal jariah dan disampaikan pahalanya kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kami himbau kepada bapak saudara yang sebenarnya berjuang rezeki yang untuk dapat meringankan yaitu pembayaran pinjaman kita pada pihak ketiga, pelunasan pembangunan kanopi insyaallah. Dan informasi berikutnya untuk laporan keuangan sebagaimana biasa kita sampaikan besok hari insyaallah sebelum kajian ba'da subuh dimulai. Ya, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kelebihan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن بهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن بهن. لك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اسمع قول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال أيضا في سورة أخرى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu hari, tepatnya setelah sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, yang pertanyaan itu menggugah hati. Oh, sesungguhnya ada hal yang perlu juga kita prioritaskan di dalam hidup ini. Tepatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh berjamaah itu menyampaikan kepada para sahabat, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang subuh hari ini atau pagi hari ini berpuasa? Di dalam syarah hadis, kebanyakan para sahabat tentu saja menjawab, bagi yang tidak ada niat berpuasa tadi malam, tentu mereka tidak akan berpuasa di pagi. Berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ana nawaitul barihah, aku sudah berniat pada malam, asbahtu sha'iman, maka subuh hari ini atau pagi hari ini aku adalah orang yang berpuasa. Nabi melanjutkan pertanyaannya, man tasaddaqa minkumul yawma shadaqatan. Siapa yang pagi hari ini di antara kalian yang sudah bersedekah? Sahabat tentu saja rata-rata menjawab bahwa hari baru selesai sholat subuh, selesai ini kita akan mencari fakir miskin yang membutuhkan. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Tadi sebelum berangkat ke masjid, tatarraqa miskin, ada yang menutup pintu dan ternyata adalah orang miskin yang meminta-minta. Maka pada waktu aku kembali masuk ke dalam rumah dan mendapati ada roti yang berada di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu aku ambil roti yang berada di tangan Abdurrahman itu, lalu aku berikan kepada fakir miskin. Nabi melanjutkan pertanyaannya, man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Itu para sahabat pada momentum baru selesai sholat subuh juga akan menjawab, hari baru selesai sholat subuh, setelah ini kita akan cari saudara-saudara kita yang sedang sakit lalu menjenguknya. Tidak
li ana Abdurrahman bin Auf. Telah sampai berita kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Maka aku sempatkan menjenguknya. Lalu baginda Nabi SAW berkomentar, "Majtama'at hadhil khisal fi rajulin." Tidaklah kebaikan-kebaikan itu berkumpul pada satu orang illa dakhala jannah, kecuali bagi syurga. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini diabadikan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari anak Abu Bakar itu sendiri, yang menjadi saksi apa yang dilakukan oleh ayahnya sebelum sholat subuh, masih membawa roti ke masjid. Artinya itu terjadi, itu beliau saksikan ketika usianya masih muda belia. Lalu hadis ini juga diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya melalui sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang redaksinya sedikit berbeda tapi intinya sama. Ada 3 hal sebagai pesan dari kisah itu untuk kita. Yang pertama, hadis itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa relasi sosial, baiknya hubungan kita dengan sesama, kepedulian terhadap sesama manusia, itu mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar di dalam agama. Bahkan kalau kita telusuri di banyak riwayat, dia menjadi bukti sudahkah kita benar menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita. Artinya, seberapa kita peduli dengan hubungan atau kesolehan sosial kita, itu membuktikan kesolehan pribadi kita dengan Yang Maha Mencipta kita. Kalau kita perhatikan pertanyaan baginda Nabi SAW, hanya satu yang betul-betul berkaitan dengan amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Tetapi pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan kesolehan sosial, berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama. Bahkan di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ditambah dengan siapa yang hari ini yang sudah mengikuti atau ikut dalam penyelenggaraan jenazah. Itu artinya porsi perhatian agama tentang kesolehan sosial itu amatlah besar. Sehingga hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa jangan sampai kita hanya berfokus untuk memperbaiki kesolehan pribadi kita yang berkaitan dengan Tuhan semata, lalu kemudian kita rela membiarkan relasi sosial kita sedang tidak baik-baik saja. Lebih jauhnya, sebagaimana kita tidak rela atau ada rasa tiba ketika ada satu kewajiban kita kepada Allah terlewatkan. Mungkin ada sholat yang kita abaikan, lalu ada perasaan iba, rasa tak nyaman di hati kita. Maka hendaknya kita memiliki rasa yang sama, perasaan iba ketika ada hubungan kita dengan sesama tidak sedang baik-baik saja. Mungkin bermasalah dengan ayah atau ibu kandungnya, bermasalah dengan
saudara kandungnya, bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan kerabatnya, dan seterusnya. Dan ketika kita merasa iba, ketika ada satu amal sunnah yang biasa kita kerjakan, tapi terlewat oleh kita, mungkin kita sudah terbiasa sholat berjamaah atau masjid, tapi ada momentum yang membuat kita tidak bisa mengerjakan. Mungkin sudah terbiasa kita sholat duha 5 rakaat setiap hari, tetapi ada momentum yang membuat kita tidak bisa melaksanakannya. Atau mungkin kita sudah terbiasa sholat tahajud di malam hari, tapi ada momentum yang membuat kita tidak bisa mengerjakannya. Ada rasa di dalam hati kita, tiba ada sesuatu yang hilang. Maka hendaknya rasa yang sama juga wujud ketika ada saudara kita yang sakit, tetapi tidak bisa kita menemukan. Ada saudara-saudara kita yang kesusahan dan kita tahu orang lain bisa memberikan sumbang musibnya, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadis ini memberikan pesan mendalam agar kita memiliki jiwa kesadaran yang seimbang untuk kemudian membuktikan bahwa kita sudah benar dalam penyembahan atau dalam membangun baik dalam kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa tujuan sholat kita kerjakan adalah mencegah yang keji dan yang mungkar. Kalau kita lihat daftar yang keji dan mungkar di dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat, itu lebih banyak yang berkaitan dengan sosial, hubungan kita dengan manusia dibandingkan dengan hubungan kita semata-mata dengan Tuhan. Itu artinya sebagaimana seberapa kita tertarik memiliki kesadaran untuk memperbaiki relasi sosial itu menjadi tanda benarnya atau baiknya hubungan kita dengan Tuhan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis itu memberikan pesan kepada kita bahwa wahai ayah, peranmu sangatlah besar untuk membentuk karakter anak-anak. Apa yang kita sampaikan tadi, hadis yang begitu memberikan prinsip-prinsip yang hebat dalam kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu disaksikan sendiri oleh anaknya yang masih muda belia. Dan Abdurrahman bin Abi Bakar langsung menjadi perawi hadisnya. Itu artinya hadis itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh ayah di depan anak-anaknya itu akan jauh tertanam di alam bawah sadarnya, yang akan menjadi karakter mereka ketimbang apa yang dinasihatkan oleh ayahnya. Lebih lanjut sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun yang disebutkan di dalam hadis itu adalah sosok ayah, karena memang ayahlah yang berfungsi, yang memiliki tugas qawwam, tetapi semua yang terlibat dalam pengasuhan, ayah, ibu, kakek, nenek, ketahuilah apa yang kita lakukan di hadapan anak-anak kita sejak mereka usia belia itu jauh akan lebih tertanam di alam bawah sadar mereka ketimbang apa yang kita sampaikan bernasihat kepada mereka. Sehingga tidak tepat kiranya ketika ayah berpesan, nak, rajinlah kalian sholat subuh berjamaah.
ayah dengan tontonannya, lalu mengawasi ayah anak-anaknya yang sedang mengaji. Tentu saja tidak tepat kiranya, tidak sejalan ketika para guru, para pendidik di sekolah mengatakan, wahai murid-muridku, ketika azan berkumandang, ayo segeralah untuk mengambil wudhu. Tetapi di rumah mereka melihat ayah dan ibunya ketika azan berkumandang, mereka masih setia dengan gadgetnya. Wahai ayah, di ruangan ini adalah ayah dan calon-calon ayah. Apa yang kita lakukan di hadapan mereka itu jauh lebih bertanam di dalam perasaan mereka ketimbang apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Yang ketiga, hadis ini memberikan pesan kepada kita untuk membina rasa bersegera untuk melakukan kebaikan itu. Tidaklah menunggu esok atau lusa. Para sahabat yang lain mungkin masih berpikir untuk melakukannya, tapi tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Beliau adalah manusia yang bersegera untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan juga unggul bersegera untuk melakukan kesolehan-kesolehan sosialnya, termasuk wahai seseorang menjadi lebih baik, membina keluarga, mencontohkannya secara langsung kepada anak-anak kita, bukan menunggu besok atau lusa. Karena sesungguhnya satu pemberian yang terbaik dari kita ayah, dari kita orang tua, adalah pendidikan yang baik yang dicontohkan kepada mereka. Camkanlah, dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk itu sebelum penyesalannya datang. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam surat Al-Ghabun ayat yang ke-10, wa anfiqu khairan li anfusikum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Memberilah, dan salah satu pemberian terbaik adalah contoh terbaik dari ayah kepada anak-anaknya sebelum datang ajal. Yang satu penyesalan mereka adalah mereka mengatakan, tunggukanlah dalam sejenak ya Allah, fa'asaddaqo, maka aku akan memberi, wa aku minas salihin, dan menjadi orang-orang saleh. Tetapi bagi Allah, lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ketika penyesalan itu datang, ajal sudah menjemput, maka tidak ada gunanya. Semoga Allah memudahkan kita, anak cucu keturunan kita, untuk meneladani apa yang disampaikan di dalam kisah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, inni usikum wa iyyakum والله قد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم قول الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وجمع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وغفر الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا